Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kita cek kehadiran terlebih dahulu. Untuk materi kemarin kalian semua sudah paham kan? Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Tentu kita semua pernah melakukan ibadah puasa kan? Apakah ada dari kalian yang kemarin tidak melakukan puasa Ramadan? Saya yakin bulan Ramadan kemarin kalian menjalankan ibadah puasa dengan baik. Nah, apa sih yang dapat kita peroleh dari mempelajari materi ini? Perlu kalian tahu bahwa dengan mempelajari materi ini kita dapat mengetahui tentang ketentuan-ketentuan puasa yang di dalamnya menjelaskan pengertian puasa, syarat dan rukun puasa, sunnah puasa, dan banyak lagi. Selain itu kita juga dapat mengetahui macam-macam puasa dan hikmah menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya, tujuan pembelajaran tentang puasa wajib dan puasa sunnah ini yaitu 1. Menunjukkan sikap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menunjukkan sikap jujur, sabar, disiplin, dan empati kepada sesama. 3. Memahami ketentuan puasa wajib dan sunnah. 4. Menganalisis ketentuan ibadah puasa wajib dan sunnah. 5. Menyajikan hasil analisis tentang ibadah puasa wajib dan sunnah. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita menggunakan metode ceramah. Lalu, jika setelah penyampaian materi ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di grup WA dan dilanjutkan dengan pemberian tugas. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama ada ketentuan puasa. Pengertian puasa. Istilah puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan syiyam atau shaum. Keduanya merupakan bentuk masdar dari shoma yasumu shauman wa syiyaman, yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat, syarat, dan rukun tertentu. Lalu ada syarat puasa. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan puasa. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Antara lain Islam, baligh, berakal sehat, mampu atau kuat melakukannya, suci dari haid dan nifas, menetap atau mukim. Lalu syarat sah. Syarat sah adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat sah puasa antara lain Islam, mumayyiz atau bisa membedakan yang baik atau buruk, suci dari haid dan nifas, berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Lalu rukun puasa. Pada waktu kita berpuasa ada 2 rukun yang harus diperhatikan, yaitu 1. Niat. Ibadah puasa tanpa adanya niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Untuk puasa wajib maka kita harus berniat sebelum datang fajar. Sementara itu untuk puasa sunnah niat boleh dilakukan setelah terbit fajar, dengan syarat kita belum melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa seperti makan, minum, berhubungan suami istri, dan lain-lain. Yang kedua ada meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga matahari terbenam. Sunnah puasa. Selain melaksanakan hal yang wajib, kita juga dianjurkan melaksanakan amalan-amalan sunnah untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah kita. Adapun amalan-amalan sunnah tersebut antara lain makan sahur, mengakhirkan makan sahur, menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba, membaca doa ketika berpuasa, memberi buka puasa atau taftir shaim, meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa seperti berdusta, bergunjing, adu domba, dan lain-lain. Memperbanyak amal soleh serta iktikaf, yaitu berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Lalu selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan puasa. Saat kamu berpuasa, berhati-hatilah jangan sampai melakukan sesuatu yang dapat membatalkan ibadah tersebut. Adapun beberapa hal yang dapat membatalkan puasa antara lain makan dan minum dengan sengaja, murtad atau keluar dari agama Islam, muntah dengan sengaja, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari, keluar darah haid atau nifas, keluar air mani yang disengaja, merubah niat puasa, hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila. Lalu ada hal-hal yang membolehkan tidak puasa.
Melaksanakan puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban setiap muslim yang tidak boleh ditinggalkan. Namun karena halangan atau uzur tertentu, ada yang tidak dapat melaksanakannya. Nah, ketika kita mendapatkan halangan tertentu, ada yang boleh tidak berpuasa, tetapi harus mengqadha puasanya. Dan ada yang boleh tidak berpuasa, tetapi harus mengganti dengan membayar fidyah. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu yang boleh tidak berpuasa, tetapi harus mengqadha puasanya. Yaitu, pertama, ada orang sakit yang jika dipaksakan berpuasa, sakitnya akan bertambah parah, maka mereka boleh berbuka. Yang kedua, dalam perjalanan jauh atau musafir, jarak perjalanan jauh yang membolehkan meninggalkan puasa Ramadan sama dengan jarak yang membolehkan mengqashar sholat atau masafah qashar. Yang ketiga, ada haid dan nifas. Selanjutnya, boleh tidak berpuasa tetapi harus mengganti dengan membayar fidyah, yaitu antara lain 1. Orang yang lanjut usia atau sangat tua. Yang kedua, ada sakit menahun sehingga tidak mungkin dapat mengqadha puasa di hari-hari lain. 3. Hamil. Keempat, ibu yang menyusui anak. Kelima, orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan dapat berpuasa Ramadan dan tidak dapat mengqadha di hari-hari lain. Selanjutnya, ada macam-macam puasa. Dilihat dari segi hukumnya, puasa dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, ada puasa wajib atau fardu, yaitu puasa yang jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Contoh, puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kifarat. Yang kedua, ada puasa sunnah, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Contoh, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa 6 hari pada bulan Syawal. Yang ketiga, ada puasa makruh, yaitu puasa yang lebih baik ditinggalkan. Yang keempat, ada puasa haram, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Contoh, puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, puasa hari tasyrik, dan puasa ketika haid dan nifas. Yang ketiga, ada hikmah puasa. Puasa mengajarkan dan melatih diri kita agar disiplin waktu, lebih peduli kepada sesama, membuktikan ketaatan kita kepada Allah, menumbuhkan kesadaran betapa besar nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, dan menggembleng kita agar menjadi hamba yang bertakwa. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya lagi, dapat kalian baca buku materinya tentang puasa wajib dan puasa sunnah, atau kalian cari materi seputar puasa di internet. Jika ada yang belum paham tentang materi kali ini, silahkan kalian tanyakan di WA grup saja, biar kita bisa membahasnya bersama-sama. Nah, dari materi pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwa dalam melaksanakan ibadah puasa, kita harus memenuhi syarat-syarat dan rukun puasa. Selain itu, dengan menjalankan ibadah puasa, kita dapat melatih diri kita untuk disiplin waktu, lebih peduli kepada sesama, dan membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tugas, kalian dapat mengerjakan soal halaman 67 yang ada di buku paket fikih. Tugas dapat dikumpulkan ke saya lewat WA pribadi saya. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.